Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الحاضرون معاشر المسلمين والمسلمة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelumnya tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat karunia, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah masih memilih kita, memberikan nikmat kepada kita untuk duduk di majelis taklim yang mulia ini. Seorang tabi'i yang mulia, Muhammad ibn Sirin, pernah berkata, "Inna hadal ilma dinun, fanzuru aman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu syariat yang kita pelajari, itu menunjukkan agama seseorang. Maka lihatlah baik-baik, teliti baik-baik dari siapa engkau mengambil agama kalian. Maka mafhum dari ucapan ini, orang yang tidak hadir di majelis-majelis ilmu, dia tidak punya keinginan untuk duduk di majelis taklim, maka dia telah menelantarkan agamanya. Kebalikannya, orang yang mengambil ilmu dari setiap orang tanpa meneliti siapa yang menyampaikan, maka sungguh dia telah berlaku lancang terhadap agamanya. Dia memasukkan seluruh yang disandarkan kepada agama terhadap dirinya. Dia tidak peduli apakah itu hak atau batil. Disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab beliau Adabus Syar'iyah dari ucapan Imam Malik, dia berkata, "Inna hadza ilma dinun fanzuru aman ta'khudhu dinakum." Ketika menukil ucapan ini, yakni sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Apa komentar beliau? Laqad adrakna fi hadzal masjid sab'ina mimman yaqul qala fulan qala Rasulullah wa inna ahadahum law itamana ala baitil mal lakana aminan alaihi fama akhadtu minhum syai'an lam yakunu min ahli hadzal sya'n. Kata Imam Malik, maka sungguh benar-benar kami mendapati di masjid ini, di masjid tempat beliau mengajar di Masjid Nabawi, ada 70 orang yang mereka mengatakan, ada yang mengatakan qala fulan, ada yang mengatakan qala Rasulullah. Walaupun menyandarkan ini kepada sabda Nabi perlu dilihat, tapi ucapan dari ulama yang lain maka ini warid. Apa yang mereka ucapkan? Sungguhnya salah seorang dari kalian seandainya diberi amanah untuk mengurus baitul mal, maka sungguh benar-benar dia akan berlaku amanah atas hal tersebut. Tapi kalau seandainya tapi aku tidak akan mengambil ilmu dari mereka sedikit pun. Artinya orang yang baik, jujur dari satu perkara belum tentu layak untuk diambil ilmunya. Maka tidak boleh seseorang mengambil ilmu hanya semata-mata alasannya orang tersebut baik. Apa kata mereka? Lam yakunu min ahli hadasyan, karena mereka itu walaupun amanah bukan orang yang ahli dalam bidang ini, bukan orang yang ahli dalam masalah ilmu. Wa qala Yahya al-Qattan, berkata Imam Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, salah seorang murid dari murid-murid Sufyan Ats-Tsauri,
dari ulama yang menonjol. Beliau mengatakan, kam min rajulin salihin law lam yuhaddits lakana khairan lah. Dengar baik-baik ucapannya. Berapa banyak seorang lelaki soleh, seandainya dia tidak berbicara, itu lebih baik bagi dia. Berapa banyak orang soleh, ketika dia berbicara, tampil, mengajar, yang dia rusak dari syariat ini lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Maka sisi pelajarannya, sesungguhnya ilmu ini menunjukkan agama seseorang. Lihat baik-baik, orang baik saja nggak cukup untuk dijadikan alasan diambil ilmunya sampai kita yakin bahwasanya orang tersebut layak. Kemudian beliau juga berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ma ra'aitul kadhiba fi ahadin akthar minhu fi man yunsabu ilal khair. Apa kata beliau? Aku tidak pernah melihat kedustaan pada seorang pun yang lebih banyak dibandingkan orang yang kebaikan itu disandarkan kepada dia. Justru kedustaan itu banyak muncul dari orang-orang yang disebut sebagai orang baik. Kenapa demikian? Karena orang itu kalau pendusta, kemudian dia berbuat dusta, maka jarang orang percaya, sehingga nggak tersebar kedustaannya. Tapi kalau orang baik, kemudian dia berdusta, maka banyak orang menjadikan kebaikannya itu sebab dia mengambil kedustaan tersebut, kemudian mempercayainya, kemudian itu dijadikan kebiasaan sehingga dia sering berbuat dusta. Dan benar apa yang disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Wa qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, li'annahum istaghallu bil ibadah an dhabtil hadith wa itqanihi fa adkhala alaihimul kadhabun ma laysa min hadithihim. Kata Imam al-Baihaqi, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, sehingga orang menyangka mereka ini baik dibandingkan mendobat, merumuskan, menyusun ilmu hadis dan menguatkannya. Maka tanpa sadar mereka memasukkan atau masuk kepada mereka kadzabun, orang-orang yang banyak berdusta, sesuatu yang malaisa min hadithihim, orang-orang yang enggak dianggap riwayat-riwayat hadis mereka atau ucapan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendapati guru yang baik, terpercaya masalah ilmu, jelas keilmuannya, dari siapa dia mengambil, kemudian komentar-komentar orang yang terbaik dari orang yang amanah dalam agama ini, ambillah ilmu tersebut dan syukurilah. Sebelum nanti banyak orang-orang yang gak layak tampil, walaupun mereka memiliki kebaikan-kebaikan, kemudian umat tertipu terhadapnya. Ingat nasihat tadi, sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itu menunjukkan agama kalian. Jangan sampai mengotori, salah dalam mengurus agama, karena agama ini sesuatu yang kita pertaruhkan. Apakah kita layak untuk selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menjerumuskan kita waliyadu billah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membacakan kitab Lamuduril Mansur minal Qaulil Ma'thur. Kita sampai pada alamatu ahlil bid'ah, tanda-tanda seseorang itu adalah ahlul bid'ah. Apakah setiap orang yang berbuat bid'ah layak untuk disebut ahlul bid'ah? Dan kapan kita boleh menyebut orang tersebut sebagai ahlul bid'ah, kemudian kita bermuamalah kepada dia dengan muamalah ahlul bid'ah? Maka hendaknya kita melihat bagaimana orang terdahulu membimbing kita, mengukur seseorang itu disebut ahlul bid'ah, atau hanya sekedar ikut-ikutan melakukan perkara bid'ah, atau sekedar dia terjerumus, terpeleset sehingga dia masuk ke dalam perkara bid'ah, padahal dia bukan termasuk ahlinya. Hanya orang-orang yang tertipu, atau hanya orang-orang yang secara tidak sengaja jatuh karena terpengaruh oleh lingkungan. Maka sangat bagus apa yang disebutkan oleh Syekh Jamal bin Furaihan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tentang apa yang beliau nukilkan tentang bab ini.
Beliau membuka bab ini dengan hadis atau apa? Dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 106. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di hari tersebut, yakni pada hari kiamat, wajah-wajah akan menjadi hitam. yakni adapun orang-orang yang iswaddat wujuhuhum, yang menghitam wajahnya, maka akan ditanya, akafartum, apakah kalian telah kafir setelah keimanan kalian? Fadukul adab, maka rasakanlah oleh kalian adab, bima kuntum takfurun, disebabkan dengan apa yang kalian kufuri sebelumnya, apa yang kalian dulu kufuri. Maka ketika menjelaskan ayat ini, qala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, hina taswadda wujuh ay wujuhu ahli bid'ah wad dhalalah wal furqah, yakni yaumal qiyamah. Makna ayat ini, tatkala wajah-wajah itu menghitam, yakni tatkala menghitam wajah-wajah ahli bid'ah. Beliau tidak menafsirkan ini adalah wajahnya orang-orang kafir. Maka nanti di hari kiamat, ahli bid'ah itu akan bisa dikenali dengan gelapnya dan hitamnya wajah-wajah mereka. Masuk juga orang-orang sesat, wal furqah, orang yang telah memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Yakni kejadian ini pada hari kiamat. Dan yang menafsirkan demikian bukan hanya Ibnu Abbas, wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, taswadda wujuhu ahlil bidah, sepakat dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Umar, akan menjadi hitamlah wajahnya ahlul bidah. Ibadahnya gak mampu menjadikan terang wajahnya, bahkan mereka menjadi gelap, walaupun dulunya mereka di dunia beribadah dengan ibadah-ibadah yang megah, luar biasa, dikagumi oleh banyak orang, viral. Kalau perkara itu tidak mencocoki sunnah, tidak membawa kecuali kegelapan. Maka para ulama berprinsip sederhana di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan bermegah-megah di atas bid'ah. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi, dan berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau sezaman dengan Imam Bukhari, yakni Ahmad bin Idris Ar-Razi, alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda seseorang itu dikatakan ahlul bidah bukan semata-mata dari perbuatannya, bukan semata-mata dari perbuatan bid'ahnya, tapi di antara seseorang itu diyakini sebagai ahli bid'ah, yakni dilihat bagaimana apa yang dia lakukan dari kekejian-kekejian terhadap ahlul athar, orang yang kokoh di atas dalil. Disebut mereka jumud, disebut mereka ini ilmunya tidak keluar dari celana dalam perempuan, mereka adalah orang yang kaku. Atau disebut wahabisme, orang yang memperjuangkan Islam yang puritan, atau yang semisal dengan itu. Mereka akan sangat tersiksa ketika seseorang itu mencukupkan beragama dengan dalil, menuntut setiap orang yang mendakwahkan agama, apa dalilnya? Itu membatasi akal-akal mereka, pendapat-pendapat mereka, dan prinsip-prinsip mereka dari sesuatu yang ditambahkan ke dalam agama ini. Maka mereka sangat membenci orang-orang yang demikian. Maka orang-orang seperti itulah yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah menurut Imam Abu Hatim Ar-Razi. Wa qala Ahmad bin Sinan, qala Ahmad bin Sinan Al-Qattan, laisa bid dunya mubtadi'un illa
wa hum yubghidu ahlal hadis. Ciri yang kedua, tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun kecuali dia pasti membenci ahlul hadis. Perhatikan, ahlul hadis dari masa ke masa. Kalau mereka tidak membenci ahlul hadis zaman dulu, maka mereka akan mengobarkan permusuhan dan kebencian di para ahlul hadis di masa kini. Lebih-lebih di antara mereka terang-terangan memerangi, kemudian menjatuhkan dari kalangan ahlul hadis di zaman dulu. Maka persaksikanlah orang seperti atau semodel mereka itulah ahlul bidah. Karena tidak ada yang mengganggu atau menghalangi kebid'ahan mereka apabila kokoh setiap kaum muslimin berpegang dengan sunnah, berpegang dengan hadis. Setiap mereka memunculkan bid'ah, kemudian ditanya apa dalilnya. Padahal mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak ada dalilnya, atau seandainya ada dalil maka dalilnya lemah. Fa idza btada ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbi. Kata beliau selanjutnya, apabila seorang lelaki berbuat bid'ah, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Kalau seseorang berbuat bid'ah, kemudian dia meyakini itu sebagai kebaikan, di antara azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan manisnya hadis dalam hatinya. Enggak lagi menjadikan dia terhibur ketika mendengarkan hadis. Tidak lagi hatinya menjadi hidup ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat Nabi. Dia tidak lagi tertarik ketika melihat bimbingan-bimbingan Nabi SAW dalam ibadah. Kenapa? Mereka telah mencukupkan dengan apa yang mereka perjuangkan, apa yang telah mereka tuangkan dalam agama ini dari bid'ah, perkara yang baru yang Nabi SAW tidak menurunkan keterangan tentang perkara tersebut. Wa qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, man khalafa haula yakni ahlul hadis fa'lam annahu mubtadi'. Kata Qutaibah bin Sa'id, barang siapa yang menyelisih mereka yakni ahlul hadis, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah ahlul bid'ah. Kalau ditanya kenapa ciri ahli bid'ah itu menyelisih ahlul hadis, bukan menyelisih ahlul Quran? Hadis itu fungsi yang paling utama itu adalah menjelaskan dan menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, merincinya, sesuatu yang disebutkan di dalam Quran secara global. Maka kalau mereka tidak menggunakan hadis ketika memahami Quran, maka tentu mereka akan bisa mengarahkan kepada apa yang menjadi kepentingan mereka. Itu yang disebut-sebut Nabi SAW dengan ungkapan mutasyabih. Nah, sesuatu yang bisa dipahami ke dalam makna yang benar, atau sesuatu yang bisa dipahami kepada makna yang salah, dan mereka cenderung kepada makna yang salah dengan menggunakan ayat-ayat mutasyabih. Wa qala Abu Utsman Ismail As-Sabuni, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun dhahiratun. Tanda-tanda bid'ah kepada pelakunya itu adalah sesuatu yang badiah, tampak, dhahirah, jelas, tidak tersembunyi, bisa dilihat. Hanya kadang-kadang seseorang berusaha menyamarkannya, menggunakan talbis dan segala bentuk dari hal-hal yang dihias-hiasi sehingga kebid'ahan itu tampak seperti kebenaran dan bukan bagian dari kebenaran. Wa dhahara ayatuhum wa alamatuhum, dan jelas tanda-tanda mereka, wa alamatuhum, sama. Ini tanda-tanda dan hal-hal yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Maka beliau menyebutkan di antara ayat yang jelas tersebut, syiddatu mu'adatihim li hamalati ahbari Nabi SAW, kerasnya permusuhan mereka dari orang yang membawa kabar Nabi SAW. Kepada ahli bid'ah mereka ramahnya, Masya Allah. Bahkan mereka berani terang-terangan mengaku sebagai salafi ramah lingkungan.
tapi terhadap saudaranya yang jelas-jelas memperjuangkan dan mendakwahkan hadis dan athar para ulama terdahulu, kerasnya melebihi dari permusuhannya terhadap orang-orang kafir. Wahtiqaruhum lahum, dan perendahan mereka terhadap ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis. Wastighfafuhum bihim, dan meremehkan terhadap mereka, meremehkan peran mereka, meremehkan perjuangan mereka, dan meremehkan dari cara-cara mereka dalam mengambil istinbat hukum. Bersama dengan itu mereka menyombongkan cara-cara yang mereka pakai dalam memahami syariat. Dan orang seperti ini, jamaah barakallahu fikum, bukan dari orang lain. Bahkan sebagian mereka diantaranya adalah orang-orang yang pernah duduk di majelis-majelis dari ulama-ulama salafi, ulama-ulama sunnah. Bahkan mereka mengklaim mereka di atas jalan tersebut. Bukankah dulu seseorang dikatakan sebagai ahlus sunnah itu dilihat dari apa? Komentar dan pujian dari gurunya. Kemudian dilihat dari apa komentar dari rekan sejawatnya. Kemudian dilihat dari murid-murid yang dilahirkannya. Baru kemudian dilihat apa yang diajarkannya. Kalau kita lihat biografi dari para a'imah, maka akan mereka sebutkan bahwasanya fulan, imam ini dulu berguru kepada fulan. Muridnya yang paling menonjol fulan. Dan komentar orang semuanya bahwasanya fulan begini. Kalau kita lihat mereka yang menyandarkan kepada ahlus sunnah padahal bukan bagian darinya, lihatlah apa ucapan gurunya. Gak usah kita menilai mereka dengan pemikiran kita. Lihat juga orang sejawatnya, dan lihat siapa orang-orang yang dilahirkan dari pendidikan mereka. Maka kita akan mengenali tentang keadaan mereka. Dan akan disebutkan dalam kitab ini juga, siapa yang tersembunyi dari kita kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi dari pertemanannya. Maka bukti mana lagi yang lebih jelas daripada seorang yang mengklaim sebagai ahlus sunnah lebih tenang berteman dengan selain ahlus sunnah dibandingkan dengan ahlus sunnah. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, la a'lamul yawma ahadan min ahlil ahwa yukhasimu illa bil mutasyabih. Benar apa yang disebutkan. Apa kata Imam Ayyub? Aku tidak mengetahui di hari ini seorang pun dari kalangan ahlul ahwa, orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, prinsip-prinsip tertentu yang berasal dari otaknya, dari dirinya, bukan dari syariat ini. Kemudian dia berdebat kecuali dia mengandalkan ayat-ayat mutasyabih. Dia tidak akan menggunakan ayat-ayat muhkam. Kenapa? Karena dia tahu ayat-ayat yang muhkam tidak akan berpihak kepada mereka. Wa qala al-alamah al-Utsaimin Muhammad bin Shalih rahimahullah, setelah beliau membawakan ayat, kemudian membawakan athar dari orang-orang terdahulu, maka beliau sebutkan di antara komentar ulama dari ulama belakangan. Yani berkata al-alamah Ibnu Utsaimin, li ahlil bid'ah alamatun, ahli bid'ah dia memiliki tanda-tanda, bukan satu tanda, bahkan banyak tanda dengan lafaz jamak. Minha, diantaranya, annahum yattasifuna bi ghairil islam was sunnah bima yuhdithunahu minal bid'ah al-qauliyah wal fi'liyah wal aqadiyah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersifat bukan dengan sifat-sifat yang ada dalam Islam. Mereka menghidupkan syiar bukan dari syiar-syiarnya Islam. Ada orang yang mengaku mensyiarkan Islam, kemudian dia lakukan di tempat ibadahnya orang-orang kafir. Datang masuk ke gereja sholawatan, la ilaha illallah. Seperti tidak ada masjid di negeri yang mayoritas kaum muslimin ini sesuatu yang layak untuk dijadikan tempat untuk menghidupkan sholawat, sehingga harus datang ke gereja untuk bersolawat.
Mereka betul-betul telah membuat sifat dari sifat-sifat yang diajarkan dalam Islam. Apa yang diajarkan dalam Islam? Di antara sifat dari orang Islam yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, mereka ini adalah asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, dan ruhama'u bainahum, mereka ini ramah, kasih sayang sesama mereka. Mereka begitu melihat saudaranya sama kaum muslimin, hanya karena tidak sepaham dengan mereka dibubarkan pengajiannya, difitnah, dijatuhkan. Begitu orang yang terang-terangan di atas kekafiran, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, sesuatu yang Allah sebut hampir-hampir langit itu runtuh, bumi terbelah karena ucapan mereka. Kemudian mereka berlaku ramah terhadapnya. Maka bukti mana lagi yang lebih jelas dari perkara ini? Kemudian kalau disebut mereka ahli bid'ah, maka mereka marah. Mereka juga bersifat dengan sifat-sifat selain dari sifat yang ada dalam sunnah. Dan mereka yuhdithun, mengada-adakan perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dari bid'ah-bid'ah, baik bentuknya ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Yang kedua kata beliau, annahum yata'assabuna li araihim, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang ta'assub, membabi buta di dalam membela pemikiran-pemikiran mereka. Wala yarji'una ilal haq, mereka tidak akan kembali kepada kebenaran walaupun mereka tidak didukung oleh dalil. Wa in tabayyana lahum, walaupun dalil itu jelas tampak pada mereka. Kalau ada sifat ini jangan ragu lagi, mereka ini adalah ahlul bidah. Barang siapa yang ragu bahwasanya mereka ahlul bidah, bahkan mereka meyakini mereka ini di atas sunnah, maka dipertanyakan. Ingat, ilmu itu menunjukkan agama seseorang. Yang ketiga kata beliau, annahum yakrahuna aimatal Islam wad-din, mereka adalah orang-orang yang membenci imam-imamnya kaum muslimin dan imam-imamnya dalam agama ini. Dari masa ke masa mereka ringan menukil dari setiap orang yang tidak jelas keilmuannya dan keadaannya di dalam mencela sebagian dari tokoh-tokoh kaum muslimin. Ringan mereka mencela Utsman, ringan mereka mencela Muawiyah, dan bahkan mereka ringan mencela dari ulama-ulama yang masyhur di zamannya mereka, jibalul ilm wal khair, yakni gunung-gunungnya ilmu dan gunung-gunungnya kebaikan. Wa qala Waqi', dan berkata Imamul Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, man talabal hadith liyuqawwiya bihi ra'yahu fahuwa sahibu bid'ah. Kata Imamul Waqi', barang siapa yang mencari hadis untuk menguatkan dengan hadis tersebut ra'yahu, pendapatnya, pemikirannya, mazhabnya, nggak ada keinginan mencari dalil kecuali untuk menguatkan apa yang ada dalam benaknya, fahuwa sahibu bid'ah, maka dia ini adalah pelaku bid'ah walaupun tidak tampak kebid'ahannya. Kenapa? Ahlu sunnah barakallahu fikum, mereka mempelajari hadis itu apa adanya. Apakah sesuatu itu menguatkan dia atau bahkan terkesan menjatuhkan dia, maka mereka akan mengambil seluruhnya. Sedangkan ahli bid'ah, mereka hanya akan mencari ilmu-ilmu atau mengajarkan kepada orang sesuatu yang menguatkan dari prinsip-prinsipnya, pemikiran-pemikirannya, dan mereka meninggalkan dan mencampakkan hadis-hadis yang menyelisih dari pemikiran-pemikiran mereka. Lihat, ini ucapan Imamul Waqi', yang Imam Syafi'i memposisikan beliau di antara guru-guru beliau yang utama. Wa qala aidan, di tempat yang lain Imamul Waqi' berkata, ahlul ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum. Ahlul ahwa', orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidaklah mereka menulis kecuali dengan sesuatu yang menguntungkan mereka, sesuatu yang mendukung mereka, dan mereka meninggalkan segala sesuatu yang merugikan mereka atau terkesan menjatuhkan mereka walaupun dalil itu sahih. Maka mereka sangat benci ketika orang membacakan dalil, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa terusannya?
Iya, sejelek-jelek ucapan adalah perkara yang baru. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah di neraka. Apa kemudian? Anggaplah, anggaplah kalau benar sebagaimana sangkaan mereka ketika mereka membenci, tidak setiap bid'ah itu sesat. Anggaplah tidak setiap bid'ah itu sesat. Pernahkah kita mendengar di antara tokoh-tokoh mereka membantah bid'ah-bid'ah yang sesat atau mengangkat bid'ah itu sebagai inti dari pengajaran mereka? Bahkan mereka lebih sering membantah sunnah, kemudian membela bid'ah dalam tanda kutip, dilihat dari ucapan-ucapan mereka. Maka yang seperti ini kata Imamul Waqi', jelas mereka ini adalah ciri bahwasanya mereka adalah ahlul bid'ah. Wa qala Abul Qasim Ismail Al-Asbahani rahimahullah, amma idza nadarta ila ahli al-ahwa wal bidah, adapun apabila engkau melihat kepada ahlul ahwa wal bidah, orang yang ketika beragama dia punya konsep dulu, baru kemudian mencari dalil, bukan belajar dalil baru kemudian melahirkan konsep. Nah, maka dia ini adalah ahlul ahwa atau ahlul bidah. Ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin, maka kamu akan bisa melihat mereka mutafarriqin, berpecah belah, mukhtalifin, senantiasa berselisih. Kenapa? Karena mereka membangun agamanya bukan dari prinsip yang sama. Mereka membangun agamanya dengan pemikiran mereka. Maka pemikiran satu orang dengan orang yang lain itu tidak mungkin sama. Ausya'an, atau mereka adalah orang yang berkelompok-kelompok, wa ahzaban, berpartai-partai. Partai ini bukan hanya ada pada partai politik, bahkan ada partai agama, partai syariat yang mereka membuat simbol sendiri, membuat moto sendiri, membuat ADART sendiri, kemudian mereka meletakkan garis perjuangannya di atas perkara tersebut. Barang siapa yang masuk ke dalam golongan mereka, maka itu teman, diberikan kepada mereka kecintaan atau wala. Adapun orang yang tidak mau masuk ke dalam mereka, maka mereka perlakukan sebagai orang-orang yang menyimpang, tidak akan masuk mendapatkan hidayah sampai mereka bergabung bersama mereka di atas hizbnya. Apa kata beliau? La takadu tajidu tsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Bahkan tidaklah hampir-hampir kamu dapati dua orang di antara mereka berada di atas satu jalan di dalam masalah keyakinan. Kalau seandainya kita melihat, menyangka seakan mereka ini kerjasama dalam memusuhi kita, kemudian dalam banyak hal mereka membuat acara-acara bersama, maka berlaku tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Apakah kamu menyangka mereka ini bersatu padu, padahal dalam hatinya bercerai-berai? Lihat betapa banyak dulu di medsos, ketika ada 3 orang, satu dari Pak Kumis, satu dari saudara kita, bukan dari tetangga provinsi kita, yang satu orang kita juga. Sering datang ke Sumatera Barat. Setelah Allah tampakkan sedikit permusuhan, maka mereka saling membantah sesama mereka. Itu bukti bahwasanya persatuan mereka itu rapuh, lemah, sebagaimana disebutkan di sini. Tapi kata beliau selanjutnya, yubaddi'u ba'duhum ba'dha, bahkan sebagian mereka membid'ahkan sebagian yang lain. Ini dia. Kalau sudah mulai muncul kebencian, baru mereka berani membid'ahkan. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan untuk menghadapi musuh bersama, walaupun terang bagi mereka kebid'ahnya, mereka diam. Baru setelah mereka membencinya, kemudian muncul persamaan di antara mereka, baru dikatakan padahal kebid'ahan yang dilakukan sudah dalam keadaan waktu yang lama, waktu yang panjang. Mereka terdiam, saling menyembunyikan dan saling melindungi karena kepentingan mereka sama. Bal yartakuna ila takfir, bahkan permusuhan mereka sesama mereka bisa terangkat sampai saling mengkafirkan. Enggak, itu tuduhan antum, tuduhan kita. Padahal di media sosial itu jelas bahwasanya sesuatu disebut nama lembaganya. Ini bukan hanya golongan,
bahkan ini sudah menjadi agama. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang masuk ini. Kalau ada masuk surga selain kelompok ini, maka itu dikarenakan karena ditolong oleh kelompok ini. Ada ucapan itu? Ada. Yang lain juga mengatakan persis seperti itu. Bukan satu orang. Adakah di antara mereka yang kemudian menyalahkannya atau kemudian membantahnya? Enggak. Karena mereka masih satu kolam. Walaupun ucapan bagaimanapun, kalau masih sama mengatasnamakan kepentingan sama dengan kelompoknya, didiamkan. Kemudian menuduh orang lain, itu mengkafir-kafirkan. Kalau tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka, maka apa namanya? Nah, kalau tidak dikatakan sebagai kafir. Tarahum abadan fitanasu'i wa tabagud, fitanasu'in wa tabagudin. Dan kamu akan melihat mereka selama-lamanya dalam tanazu' wa tabagud, dalam perselisihan dan saling membenci. Ya, saling berselisih dan saling membenci. Wa ikhtilaf, dan berselisih. Tanqadiya a'maruhum walama tattafiqu kalimatuhum, sampai habis umur-umur mereka dan tidak akan sepakat prinsip-prinsip mereka. Habis umurnya, tidak akan sepakat prinsip-prinsip mereka. Sebagaimana Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yani apa kamu menyangka mereka ini bersatu padu padahal hati-hati mereka berpecah belah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Karena yang demikian sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak punya akal, tidak berfikir. Wa ahlul bidah akhadud din minal ma'kulati wal ara. Kata beliau, maka ahli bid'ah mereka mengambil agama itu dari makulat, sesuatu yang bisa dicerna akal atau tidak. Kalau bisa dicerna akal mereka ambil, kalau tidak mereka campakkan, walaupun itu yang mengucapkan adalah Nabi. Sehingga tidak aneh kalau diantara mereka ada yang berani mengatakan, aku mengambil pendapatnya dokter kafir dan aku meninggalkan hadis Nabi. Ketika dibacakan kepada mereka hadis tentang lalat atau ucapan yang semisal dengan itu. Bahkan sebagian mereka menjadikan orang yang meyakini hadis-hadis tertentu yang tidak sesuai dengan sangkaan akal mereka, itu dijadikan jargon untuk menyesatkan. Misalnya disebut dengan kadrun, atau disebut dengan para peminum kencing unta, atau yang semisal dengannya. Wal ara', dan mereka mengambil agama itu dari pemikiran-pemikiran, dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokohnya. Fa'awrathahumul iftiraq wal ikhtilaf, sehingga hal tersebut mewariskan kepada mereka iftiraq wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Dan kita pernah dengar ucapan tokoh mereka, rambutnya panjang. Dia berkhutbah panjang, bercerita, hampir-hampir gak ada satu hadis yang kita dengar. Nah, ini yang diperingatkan, ada juga dalam kitab ini sebagai khusus dalam bab-bab nanti di belakang. Nah, maka benar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini akan menunjukkan agama seseorang. Fangduru aman ta'khudhu dinakum, lihat baik-baik dari siapa engkau mengambil agama kalian. Ketika antum diadili kemudian di atas kesesatan dan beralasan, saya dulu hanya diajari guru, kalau antum enggak meneliti sebelumnya itu enggak akan diterima. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya sebagaimana Allah mengumpulkan kita seluruhnya di masjid ini, mengumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bertemu dengan orang-orang yang berada di atas al-haq dan dijauhkan dari orang-orang yang berada di atas kebatilan kemudian menghias-hiasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas keistiqomahan dalam perkara ini. Kita cukupkan sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.